siapa Yesus, tahu kasihnya. Tahu siapa Yesus, tahu apa yang Dia buat bagimu. Lebih dari teman saudara, Dia cintamu dari dulu. Dia hapuskan dosamu, berimu hidup baru. Tahu siapa Yesus, tahu kasihnya. Tahu siapa Yesus, tahu apa yang Dia buat bagimu. Lebih dari teman saudara, Dia cintamu dari dulu. Dia hapuskan dosamu, berimu hidup baru. Tahu siapa Yesus, tahu kasihnya. Tahu siapa Yesus, tahu apa yang Dia buat bagimu. Lebih dari teman saudara, Dia cintamu dari dulu. Dia hapuskan dosamu, berimu hidup baru. Tahu siapa Yesus, tahu kasihnya. Tahu siapa Yesus, tahu apa yang Dia buat bagimu. Halo adik-adik, senang sekali bisa berjumpa kembali di video kali ini. Kali ini kita akan mendengarkan firman. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh berkumpul bersama melalui sidang di video ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu bisa tertanam di dalam hati kami. Firman-Mu terus menyertai jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Judul cerita minggu ini adalah Aku Penuh Kasih dan Rendah Hati. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan pada jalan yang panas dan berdebu. Di tempat Tuhan Yesus tinggal, orang-orang biasanya tidak memakai sepatu. Mereka hanya memakai sandal. Tuhan Yesus memakai sandal. Murid-muridnya juga memakai sandal. Betapa berdebunya kaki mereka. Mereka membayangkan alangkah segarnya kalau ada air yang sejuk untuk membasuh kaki yang lelah dan berdebu itu. Akhirnya, malam pun tiba. Sampailah mereka di sebuah rumah. Mereka akan makan malam dan menginap di rumah itu. Menurutmu, adakah seorang dari murid-murid Tuhan Yesus yang mau membasuh kaki Tuhan Yesus? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Sebelumnya, murid-murid Tuhan Yesus pernah bertengkar hebat tentang siapa yang harus duduk di samping Tuhan Yesus kelak jika Tuhan Yesus menjadi raja. Seorang murid berkata,
Aku lebih tua daripada kamu. Aku yang harus duduk di samping Tuhan Yesus. Murid yang lain berkata, tetapi aku yang mengenal Tuhan Yesus lebih dulu daripada kamu. Aku yang harus duduk di samping Tuhan Yesus. Murid yang ketiga berkata, tetapi aku lebih baik daripada kamu. Akulah yang harus duduk di samping Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasa sedih mendengar murid-muridnya bertengkar, tetapi ia tidak marah karena pertengkaran itu. Tuhan Yesus ingin mengajarkan sesuatu kepada mereka. Itulah sebabnya, pada malam itu, Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Tuhan Yesus menuangkan air ke dalam sebuah baskom. Lalu Tuhan Yesus berlutut di depan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengelilingi meja itu sambil membasuh kaki setiap murid satu persatu. Dengan sangat hati-hati, dipegangnya kaki yang berdebu dan kotor dari tiap-tiap muridnya itu dan dimasukkannya ke dalam air yang sejuk. Plas, plas, bunyi air sejuk dalam baskom itu. Oh, alangkah segarnya. Dengan lemah lembut, Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya. Kemudian dikeringkannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Tuhan Yesus sangat rendah hati. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Semua murid Tuhan Yesus merasa sangat malu, apalagi ketika mereka teringat akan pertengkaran mereka yang bodoh itu. Bagaimana mungkin mereka bertengkar dan berebut untuk menjadi orang yang besar, yang penting, bisa duduk di sebelah kanan dan kiri kaki Tuhan. Alangkah sombongnya mereka, padahal Tuhan Yesus sangat rendah hati. Ketika semua kaki murid Tuhan Yesus sudah sejuk, bersih, dan segar, Tuhan Yesus mengembalikan baskom itu dan mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kamu dan kakak rendah hati sampai mau melayani orang lain, bahkan mau membasuh kakinya juga. Tuhan Yesus adalah orang yang paling mulia. Ia adalah pencipta langit dan bumi. Ia juga yang menciptakan kamu dan kakak. Tetapi ia mau menjadi orang yang paling merendahkan diri. Malam itu ada satu perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dia berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi, selain rendah hati, Tuhan Yesus juga ingin kita saling mengasihi. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas teladan yang Engkau berikan. Dikau adalah Allah yang rendah hati, mau membasuh kaki murid-murid-Mu. Tuhan, berikan juga kami hati yang rendah hati, yang mau mengasihi teman-teman kami juga. Sehingga kami tidak menjadi anak-anak yang sombong, Tuhan. Tuhan, mohon terus menjaga kehidupan kami, menjadi anak-anak yang rendah hati seperti Tuhan Yesus. Amin.
Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Haleluya. Tahu siapa Yesus, tahu kasihnya. Tahu siapa Yesus, tahu apa yang Dia buat bagimu. Lebih dari teman saudara, Dia cintamu dari dulu. Dia hapuskan dosamu, berimu hidup baru. Tahu siapa Yesus, tahu kasihnya. Tahu siapa Yesus, tahu apa yang Dia buat bagi